Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini, hari yang mulia ini, penghulu hari dan hari raya setiap pekannya, yaitu hari Jumat. Hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dengan adanya iman dan kesehatan, bapak-bapak kaum muslimin, kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah ini. Karena yang datang ke masjid, yang datang ke rumah Allah ini adalah mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', maka bersegeralah, tinggalkan jual belimu, tinggalkan aktivitasmu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah, hingga detik ini kita mengetahui bahwa panggilan Allah yang lebih baik daripada, yaitu kesibukan kita di dunia ini. Mudah-mudahan keimanan yang kita miliki detik ini kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam sama-sama kita tujukan keribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan, yaitu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayalah bapak-bapak kaum muslimin, selawat yang kita senandungkan, selawat yang kita sampaikan kelak akan kembali kepada kita. Karena Rasulullah berjanji, barang siapa yang berselawat untukku, selalu berselawat untukku, maka aku akan
memberikan syafaat, kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bapak-bapak kaum muslimin, Allah yang menciptakan Al-Khaliq, malaikat yang mulia berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi wajib bagi kita bapak-bapak kaum muslimin, yaitu untuk berselawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat saja berselawat untuk Rasulullah. Apakah kita tidak akan berselawat untuk Rasulullah? Na'udzubillah summa wa na'udzubillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, manusia yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil masyar. Satu-satunya manusia yang dapat memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai kehidupan kita bapak-bapak kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu detik-detik kita sekaratul maut. Apakah kita beriman atau kita kafir? Siapa yang tahu kita beriman kepada Allah? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita yang sekaratul maut dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah selalu berwasiat yang disampaikan oleh khatib setiap Jumatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri muslim. Kematian kita di waktu sekaratul maut, akhir perkataan kita, akhir ucapan kita, la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara umatku yang akhir kalimatnya, yang akhir ucapannya la ilaha illallah khalisam min qalbi fahuwa jannah. Laikah mampu kita bapak-bapak kaum muslimin, akhir perkataan kita la ilaha illallah. Inilah yang harus kita perjuangkan. Dan inilah Rasulullah memperingatkan kepada kita, apabila engkau mendapatkan saudaramu yaitu di waktu sekaratul maut, maka ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan saudara kita yang sekaratul maut yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Itu harapan kita bapak-bapak kaum muslimin. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sementara. Akan kita tinggalkan kehidupan dunia ini, kita akan menuju kehidupan yang lain. Setelah dunia ini, kita menuju kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di alam barzah, atau dalam bahasa kita bapak-bapak kaum muslimin, yaitu alam kubur.
Alam kubur itu bukan mati kita, bapak-bapak kaum muslimin. Yang mati adalah jasad kita. Yang mati adalah tubuh kita. Yang mati telinga kita. Yang mati mata kita. Yang mati seluruh anggota tubuh kita. Tetapi yang diri kita hidup selamanya. Allah memberikan ayat-ayatnya kepada kita untuk kita renungkan setiap malam, yaitu di waktu kita berbaring, di tengah malam kita berbaring tertidur, di dalam tidur kita, badan kita tertidur, badan kita berbaring di tempat tidur, tapi bisa kita bekerja, yaitu dalam kesibukan kita. Adonan bapara waktu kita talalok, adonan pai ke padang luar apabila kita sedang telalok, adonan pai yaitu bekerja di kantor, pai ke Padang, pai ke Jakarta, padahal diri kita telalok. Itulah mimpi kita. Siapakah itu? Itulah diri kita, bapak-bapak kaum muslimin. Di dalam mimpi kita bisa merasakan nikmat. Di dalam mimpi kita bisa merasakan sakit. Di dalam mimpi kita bisa makan dan minum. Dan di dalam mimpi kita bisa merasakan ketakutan. Meminta tolong kita sekuat-kuatnya. Habis suara kita di dalam mimpi, tidak ada terdengar sedikit pun. Baik istri kita, baik anak kita yang ada di samping kita. Kita sedang berteriak di dalam mimpi, tetapi tidak terdengar orang di samping kita. Itulah ayat-ayat Allah, bahwa diri kita mati setiap malam, tertidur kita, tetapi kita hidup. Dan begitu pula lah di alam barzah, bapak-bapak kaum muslimin. Yang diri kita menjadi tanah apabila kita dikubur di dalam tanah. Ada yang dimakan harimau, ada yang dimakan ular, ada yang mati terbakar, tetapi yang diri kita tetap satu, yaitu diri kita sebenarnya kembali kepada Allah. Itulah alam barzah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah kupinjamkan mata, engkau telah kupinjamkan tangan, engkau telah kupinjamkan telinga, kaki, tangan dan sebagainya anggota tubuh kita untuk dipergunakan. Inilah yang kata Allah, Allazi khalaqal maut. Sesungguhnya Allah menciptakan mati, wal hayat, menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, bapak-bapak kaum muslimin, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka renungkanlah bapak-bapak kaum muslimin, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah untuk memperbanyak, yaitu amal ibadah kita. Seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan, khususnya yaitu anggota tubuh kita, seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan. Ramadan telah berlalu, yaitu Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Untuk kita bawa, yang pertama menolong kita di alam barzah atau alam kubur, dan yang kedua menolong kita di yaumil mahsyar. Tidak ada yang menolong kita kecuali amal ibadah kita, bapak-bapak kaum muslimin. Ramadan, yaitu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rajin beribadah. Berpuasa di bulan Ramadan, yaitu mendidik kita menjadi orang yang jujur. Coba perhatikan bapak-bapak kaum muslimin, kita di parak surang, ndak ada nan tahu, ada tampe batanak di pondok, tetapi karena takut kepada Allah, paru lita haus, tetapi kita mempertahankannya. Itulah puasa.
mendidik kita menjadi orang yang jujur. Sianan tahu kita makan di parak, sianan tahu kita makan di bilik keluar kita, sianan tahu kita puasa atau tidak puasa. Tidak ada yang tahu. Ibadah puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istimewanya, yaitu ibadah puasa. Maka dari itu pertahankan, yaitu kejujuran ini, baik dalam segala hal. Kita pergunakan kejujuran kita untuk menggalih dalam rumah tangga, dalam yaitu bekerja sehari-hari, yaitu kejujuran itu lillahi ta'ala. Dan yang kedua, yaitu di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rajin beribadah, datang ke masjid, datang ke musola-musola. Coba kita perhatikan bapak-bapak kaum muslimin, di bulan Ramadan masjid-masjid seluruhnya ramai, bahkan musola terisi. Maka mari itu kita pergunakan, kita beri kesempatan diri kita. Maka selesai Ramadan, mari yaitu kita ramaikan masjid kita. Dan inilah yang akan menolong kita bapak-bapak kaum muslimin. Amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini, inilah yang akan menolong kita bapak-bapak kaum muslimin. Jangan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun, penyesalan kita di alam kubur, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apa kata Allah? Demikianlah, yaitu keadaan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Seseorang diri berkata, hingga apabila datang kematiannya, seseorang itu berkata, rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Setelah ruh kita dicabut oleh malaikat Ijrail bapak-bapak kaum muslimin, maka di situ dinampakkan oleh Allah di ma tampe kembali kita. Alun lai jasad kita takubua. Maka Allah telah menampakkan, yaitu tampe tinggal kita. Apa kata kita? Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Untuk la'alli a'malan salihan fima taraktum, supaya aku dapat berbuat kebaikan apa-apa yang telah kutinggalkan. Ini penyesalan kita bapak-bapak kaum muslimin. Jadi jangan dikira kematian kita itu menyelesaikan segala sesuatunya. Aduh, kita dapati seseorang di antara dunsanak kita sakit yang indak yaitu indak dapat, yaitu dikuasakan lagi. Sakit yang indak dapat ditahannya lagi, sehingga apa keputusannya? Yaitu dibunuhnya dirinya sendiri, makan racun, gantung diri, dikiranya dapat menyelesaikan hidupnya. Na'udzubillah summa wa na'udzubillah. Padahal bapak-bapak kaum muslimin, penderitaan yang kita alami apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit, miskin, bersabar kita, gugur segala, yaitu dosa-dosa kita. Kita mendengar di negari kita beberapa bulan yang lalu, yaitu menyelesaikan hidupnya dengan gantung diri. Na'udzubillah summa wa na'udzubillah. Ini yang harus kita peringatkan kepada anak kemanakan kita bapak-bapak kaum muslimin, bahwa dikiranya dapat menyelesaikan hidupnya, tetapi kelak hidupnya lebih sengsara apa yang dibayangkannya. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita akan melanjutkan kehidupan yang ketiga, yaitu alam kubur.
apabila baik amal ibadah kita, terlalu kita di alam kubur, tahu-tahu hari la kiamat. Itulah orang yang sanang. Tetapi apabila kita orang yang lalai akan perintah Allah, yang melalaikan perintah Allah, baik solat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain, maka menderita kita di alam kubur sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa wa na'udzubillah. Ini yang kita renungkan bapak-bapak kaum muslimin. Mari sama-sama, yaitu kita sampaikan khususnya kepada diri kita dan umumnya kepada keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, masyarakat kita, supaya kita selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, yaitu alam kubur, alam barzah, dan alam yaumil masyar, dan alam mizan. Selamat kita sampai alam yang sesungguhnya kampuang kita, kampuang kita yang kita harapkan, yaitu sorga jannatun naim. Karena kampuang kita bapak-bapak kaum muslimin hanya 2, sorga dan neraka. Itulah kampuang kita nan sabananya. Fa'tabirul ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Asr tadi, yaitu seluruhnya kita adalah rugi mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang tidak rugi. Yang pertama, mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Setelah beriman dan beramal soleh, dia yaitu berdakwah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berdakwah bapak-bapak kaum muslimin bukan hanya tugas para dai, bukan hanya tugas para ustadz, para buya, tetapi berdakwah adalah tugas kita seluruhnya. Apabila kita tidak menyampaikan dakwah, maka kita menjadi orang-orang yang khusrin. Dakwah memerlukan kesabaran bapak-bapak kaum muslimin. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berdakwah menyampaikan yang hak itu adalah dengan sabar. Satu contoh kepada anak kita bapak-bapak, kepada istri kita, kepada kemanakan kita, jangan ada terucap di dalam diri kita, dalam perkataan kita, ambola panek lahambun nasihati waang lah gadang tasyarah waang sajolah, waang yang kamananggong doso dan pahalanya. Rugi kita bapak-bapak kaum muslimin. Kewajiban kita adalah berdakwah, menyampaikan. Diterima tidak diterima, kewajiban kita menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pamannya sampai pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi Rasulullah tidak berhenti berdakwah. Maka kita untuk melanjutkannya bapak-bapak kaum muslimin, dakwah kita lebih mengerikan lagi bapak-bapak, yang akan merusak generasi kita. Memang sengaja
yaitu para kafir, para munafikin akan menghancurkan Islam, khususnya dua negara yaitu Indonesia dan Afghanistan. Salah satu metodenya, salah satu caranya adalah penghancuran moral generasi muda. Dengan apa bapak-bapak kaum muslimin penghancuran moral? Dengan pornografi dan yaitu sabu-sabu atau narkoba. Dengan dua alat ini, maka generasi muda kita akan hancur. Bantuan robot, ndak ada utaknya lagi, ndak bisa berpikir lagi, robot dikendalikan. Dan itu pula lah generasi muda kita besok. Coba pikiran bapak-bapak kaum muslimin, bara banyak narkoba yang datang dari negeri Cina, ton-ton, tidak sekilo 2 kilo, satu kontainer, 2 kontainer bisa lolos. Siapa yang meloloskannya kalau tidak ada oknum-oknum di dalamnya? Belum lagi dibuatnya gulo-gulo, diagiahnya kepada anak ketek sehingga kecanduan anak ini. Narkoba merusak akal kita bapak-bapak kaum muslimin, sehingga anak kita, generasi muda kita bagaikan robot yang bisa dikendalikan, tidak bisa berpikir lagi. Pornografi dengan alat yang begitu canggih bapak-bapak kaum muslimin. Siapa kini yang tidak memakai HP Android? Siapa kini yang tidak bisa mengakses yaitu internet? Hampir seluruh kita bapak-bapak kaum muslimin. Pornografi, video game yang melalaikan kita untuk menuntut ilmu, yang melalaikan kita untuk beribadah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk melemahkan akal kita, sehingga lai tedanga kita bapak-bapak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, Islam dihina, Al-Quran dihina. Bara yang bangih, bara yang marah di negeri kita yang mayoritas Islam ini hanya segelintir orang. Lai ada di pandang gandang ini, yaitu Rasulullah dihina, kita bangi, mengadakan demo. Mungkin bisa dihitung jari atau mungkin tidak ada. Karena apa? Lah lamah iman kita bapak-bapak kaum muslimin. Renungkan bapak-bapak kaum muslimin, inilah yang akan menghancurkan moral yaitu umat Islam, generasi muda Islam. Kalaulah berlanjut rezim yang kita rasakan ini beberapa periode lagi, maka hancurlah kita. Coba perhatikan negara tetangga kita Singapura yang dulu mayoritas Islam, 99% Islam di Singapura bapak-bapak kaum muslimin. Kini jangankan untuk solat di masjid, azan tidak terdengar di masjid. Singapura yang menguasai yaitu komunis Cina, dan itu pula lah negeri kita kini. Siapa yang menguasai kini? Yaitu kafir-kafir Cina. Na'udzubillah summa wa na'udzubillah. Waspada bapak-bapak kaum muslimin. Mari kita sampaikan kepada generasi muda kita untuk berhati-hati di dalam kehidupan kita ini. Dan mari sama-sama berdakwah kita, khususnya kepada anak kemanakan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al ya Allah a'malana a'malan salihin wa la taj'al ya Allah a'malana a'malan munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.